kenapa engkau terus berbohong? Dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Aku tahu kamu lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Terus terang aku cinta padamu, ku tak jujur juga cinta semuanya. Ku nikmati ini dan kau pun sama, kau pun tahu aku lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di acara BJB, Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha. Ketemu lagi sama Olia, Indra, dan juga Vicky di sini. Yes, dan sore ini kita udah kedatangan narasumber yang menarik banget untuk mencari tahu strategi apa untuk menarik investor supaya bisnis kita makin berkembang, makin pesat, Betul. makin tumbuh juga Dan ya. juga teman-teman jangan lupa tadi sudah di opening sama musik yang cukup luar biasa, Yes, karena kita bener. kedatangan ada Yana Marvels. Benar banget. Jadi nggak cuma ada edukasi di sini, kita juga bakalan ada live perform dari Yana Head. Yep. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya sama narasumber kita yang paling kompeten. Tentang apa aja, langsung aja pantengin channel YouTube kita di Aksara Pro. That's right. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tuh, mogok lagi. Mobil apa? Mobil pulsa kek. Ngapain panik? Kan ada BJB Tinggal transfer saja. Isi pulsa juga bisa. Bank BJB. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi.
kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Halo semuanya, selamat sore. Yes, makasih banyak buat semuanya masih pantengin kita nih, Olia sama Indra di acara kita Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha. Dan betul. sore hari ini kita udah kedatangan narasumber yang spesial banget ya Indra ya. Ini luar biasa kompetensinya, benar gak usah diragukan lagi, gak usah lama-lama lagi kali ya, langsung aja kita panggil dia ya. Iya betul, dan beliau adalah seseorang founder dari dan CEO ya dari PT Bintang Muda Wijaya. Dan Betul, juga, nama PT-nya PT Bintang Muda Wijaya dan orangnya juga masih muda banget. ya benar banget. Pantas tuh. namanya PT Bintang Muda Wijaya ya. Siapa Luar dia? biasa. Dia adalah Kang Anggasa Wijaya. Wijaya. Hai, Langsung halo. aja kita panggil Kang Anggasa. Silakan Kang. Halo Selamat semuanya. datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Have a seat please. Wah, terima kasih banyak nih Kang udah datang di acara Sama-sama. kita. Saya juga terima Bincang-Bincang kasih Jurus nih. ini. Bisa join akhirnya ke acara Aksara Pro. Oh, Iya. terima kasih sudah datang menyempatkan waktunya. Ini kita panggilnya Akang, Bapak atau apa, Bro? Mas? Apa ya? Akang boleh kayaknya. Akang boleh ya? Akang ya. Berhubung kita di Bandung, Kang Betul, betul. Anggasa Wijaya SMB MBA. Oh my God. Wow. Wow, beliau sekali lagi adalah founder dan CEO PT Bintang Muda Wijaya dan juga founder Yayasan Perkumpulan Gen Wirausaha Milenial. Ya, dan beliau juga sedang menekuni udah beberapa bisnisnya ya. Salah satunya yaitu UVID yang dibawahi PT Cubus Betul, PT Teknologi Kubus Indonesia. Ada juga martabak menantu idaman ya. Wah, martabak makanan favorit saya itu. Betul, betul. Martabak Oh, manis martabaknya kan? atau telur nih? Tim mana nih? Dua-duanya kalau Oh, saya mah. dua-duanya ya. Dua-duanya Boleh nih, nanti Kang. kita grab ya. Boleh, siap. Nah, nanti kita bakal kenalan lagi. Nih, Kang Angga ini prestasinya luar biasa. Beliau adalah lecturer at Telkom University NSMB ITB, General Vice Treasurer of HIPMI Bandung 2019 and 20 until 2022, staf ahli LAN RI, Lembaga Administrasi Negara. Beliau juga Master Business Management di ITB dan Goldfish University of London, United Kingdom. And MMA degree, Institute Creative Culture Entrepreneurship. Wow. Bingung ya, panjang sekali. Luar Dibacain biasa. semua makanya. Ini prestasi kan? Iya. Harus. Dia teman-teman juga yakin nih untuk sumber informasi Betul. kita sore hari ini kan. Yes. Apalagi tema kita sore hari ini adalah strategi untuk Menarik investor bagi UMKM. Menarik Nanti sekali ya. Betul. ya, Nih Kang, mari kita tanya-tanya soal kesuksesan Kang Angga ini. Oh, Masih muda, achievementnya sudah banyak sekali. Amin. Ini Kang, ngawalinnya gimana Kang? Boleh saya tahu nggak? Iya. Awal karirnya tuh seperti apa Betul. sampai bisa seperti sekarang? Iya, yang jelas saya itu memang passionate ya di bidang dagang, bisnis itu sejak kecil sih bisa dibilang ya. wow. Jadi dari SD itu kalau Akang tahu mungkin ada mainan bongkar pasang kayak kartun, saat itu Dragon Balls. Saat itu lagi happening di sekolahan saya dan saya sebagai penjualnya. Oh my God, jadi Iya, itu cikal bakalnya ya. insting bisnisnya bisnisnya sudah ada dari kecil ya. Betul. Luar biasa. Betul. Sebenarnya insting bisnis itu juga dirasakan karena memang saat itu saya sekolah nggak dikasih uang jajan, Kang. Nggak dikasih uang jajan, sedangkan saya sekolah di sekolah swasta yang teman-temannya itu jajannya tinggi-tinggi gitu. Wah, jadi dari situ langsung terdorong Betul, ya, gitu pengen punya kan. uang gimana caranya Nah, gitu ya. teman-teman saya ini punya uang banyak gitu kan, tapi mungkin ada kebutuhan Iya. di
bidang tertentu yang mereka mungkin tidak bisa provide. Nah, disitulah akhirnya saya masuk sebagai penyalur produk atau service tersebut. Intinya begitu, sederhananya. Luar biasa. Keren banget itu. Dan di sini juga Kang, pasti teman-teman live stream ini pengen tahu ya. Mungkin saya punya ide. Yes. Udah punya minat, udah pengen terjun ke dunia wirausaha ini. Betul. Tapi apa sih yang harusnya aku lakuin pertama Yes, kali betul, gitu? betul. Mungkin teman-teman juga pengen Jadi tahu. itu 1,000 question ya di kelas wirausaha yang saya biasa kelas di beberapa universitas dan di seminar-seminar. Pertama, banyak banget yang Kang saya teh mau usaha tapi bingung mau mulai dari mana. Iya. Betul, itu dia pertanyaan basic. Betul. rata-rata para- Yang kedua, Kang saya teh suka misalnya ngegambar gitu ya. Saya mau buka usaha, saya udah ada idenya gini. Tapi gimana ya caranya supaya saya nggak rugi? Nah itu yang kedua tuh udah agak lebih dalam tuh ya, udah agak lebih deep ya. Yang ketiga, kalau bicara saya udah punya bisnis, tapi gimana caranya bisa di scalable? Iya. Akhirnya bisa diperbesar ya gitu ya, scope usahanya gitu kan. Benar. Nah jadi kalau kita mau bicara basic bisnis dulu, teman-teman semua harus tahu nih ya gitu. Sebenarnya bisnis itu ada dua nih, yang create the new market sama kita join the existing market. Jadi teman-teman semua harus bisa milih gitu, harus bisa menentukan. Teman-teman semua sudah ada permintaan ya produk atau servisnya sehingga akhirnya kita jualan di situ, berwirausaha di situ, atau memang kita punya produk yang kita develop sendiri, walaupun belum ada permintaan, kita sosialisasikan di situ atau edukasi pasar. Nah itu fokus kalau ketika kita mau mulai usaha ya secara general ya, selain bicara di creativity, inovasi, produk, market dan lain-lain. Jadi Akang mau masuk ke dalam mana tuh? Mau jualan produk yang sudah ada pasarnya duluan atau mau menciptakan pasar sendiri, pasar baru, luar itu biasa. dia. Nah, Poinnya itu. soal masalah produk, mari kita bahas soal UV nih Kang nih ya. Oke. Di tangan saya sudah ada contoh sampel produknya, boleh diterangkan UV itu apa sih Kang? Jadi teman-teman semua Akang Teteh, kalau UV ini produk yang produk pivoting ya, produk pivot dari retail produk teknologi di bawah PT Kubus Teknologi Indonesia. Jadi memang selama 2 tahun PT Kubus itu alhamdulillah sudah dapat funding ya sampai dengan 250.000 US dollar atau setara 3M ya. Jadi fokus PT Kubus ini ialah platform advertising. Platform advertising yang menggabungkan artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan teknologi. Jadi kalau teman-teman semua ada melihat advertisement berjalan yang di mobil, di jalan raya atau motor, kurang lebih salah satu produknya seperti itu. Oh gitu. Dan ini menurut saya ini timingnya tepat sekali nih. Kalau baca dari spesifikasi dan kegunaannya, UV ini adalah sterilisator ultraviolet C untuk membunuh kuman, bakteri, virus. Ini tepat banget market sasaran, timingnya itu di saat pandemi kayak gini luar biasa ini Kang. Betul. Jadi Akang mungkin ngelihatnya dalam kondisi produk yang sudah ada sekarang ya Kang. Betul. Iya. Cuman saat itu di bulan Februari, Januari kita sebenarnya ada di fase mau ekspansi untuk fokus bukan ke UVC dulu tuh Kang. Ke main bisnis kita yaitu produk advertisement itu gitu ya. Iya. Cuman ketika bulan Februari kita sudah bisa dibilang kerjasama dengan salah satu mall terbesar di Bandung untuk kita on listing store terbesar kita di depan mallnya. Kita sudah bayar sewanya, sudah signing dan lain-lain. Tiba-tiba COVID datang di bulan Maret ya. Itulah dia. Dan sayangnya maksudnya kita signing cukup lama dan hamin 2 minggu sebelum akhirnya saat itu pemerintah secara official mengumumkan wabah COVID ini gitu kan. Wow. Di situ jujur kita agak drop. Cuman fokusnya wirausaha ya, kan solving the problem ya. Betul. Wirausaha. Jadi kita fokus bukan ke masalahnya, bukan ke problemnya, tapi ke solusi. Betul. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan? Kita punya source apa nih? Fokusnya itu ya teman-teman semua. Fokus to solve the problem. Nah, jadi kita punya source tim saat itu, kita punya source mungkin inventories aset yang kita punya, dan yang paling penting kita punya source knowledge dan juga hustling
sense ya, kita mau terus berjuang, Betul. cari solusi dari Betul. masalah kita gitu. Sehingga akhirnya kita ngabisin waktu untuk riset produk apa kita untuk banting setir, untuk kita support ke wabah pandemik saat itu. Salah satu yang jadi top list ialah sterilisasi. Saat itu kita juga coba trial disinfektan cair. Jadi mungkin teman-teman semua cukup familiar dengan disinfektan cair ya, Iya. gitu kan. Nah, cuman ketika kita lakukan disinfektan cair itu ke market, banyak disadvantage-nya, banyak kelemahannya, ya. Kelemahannya termasuk salah satunya bicara di efisiensi. Betul. Karena ketika itu disemprotkan juga harus dilakukan pengelapan, Iya. pengeringan gitu. Dan faktanya secara scientific base yang diambil dari research dari dokter yang memang fokus di riset kita, secara saintifik material disinfektan cair itu bisa dibilang nggak terlalu membunuh virus. Oh. Jadi fokusnya bahan material kan rata-rata disinfektan cair itu etanol ya, Iya. selain alkohol, Kang. Jadi fokusnya lebih ke bakteri dan juga kuman. Nah, ada pertanyaan kan, waduh gitu kan, gimana nih? Iya. Gimana provide market yang bisa dibilang yang nggak bersahabat dengan disinfektan cair tersebut. Karena kalau kayak market perkantoran, perhotelan yang notabene punya furniture di situ mahal, ketika ada disinfektan cair itu kan harus dilap. Betul. Dan itu akan Bisa merusak furniture, ada catnya luntur seperti itu. Nah itu akhirnya kita olah data itu lagi, akhirnya kita kerjasama dengan salah satu pihak prinsipal yang ada di Eropa untuk akhirnya develop satu teknologi, satu alat untuk bicara di pandemik saat ini. Kita benchmark lah dari negara-negara maju yang ada di Eropa bahwa sebenarnya teknologi ultraviolet C ini udah common yang ada di sana, Kang. Oh, ternyata Yang di sana sudah udah common, udah biasa dilakukan, tapi skupnya masih kecil, Kang. Skupnya masih kecil hanya untuk bicara screening alat-alat atau sterilisasi alat-alat medis. Orang mau operasi, tindakan di rumah sakit harus disteril dulu dong dari bakteri, virus Iya. ya, Betul, intinya betul. seperti itu. Nah, dari situ negara-negara Eropa akhirnya scale up teknologinya, diterapkan di swalayan, supermarket. Nah, itulah yang akhirnya berdasarkan hasil dari riset kita dan kerjasama dengan beberapa pihak, kita coba bawa itu ke Indonesia dan jadilah kita manufacturing local base di Kota Bandung, di Gede Bage, Wow, Gede Bage. UV.id. Jadi Jadilah fokus UV, untuk ya. sterilisasi virus Betul. menggunakan tenaga ultraviolet C. Luar biasa kan? Jadi justru lebih bagus ya, lebih efektif. Lebih malah. efektif Ya, dan harapannya cantik seperti sekali ini, luar biasa modelnya, luar biasa. Dan ini Kang, balik lagi ke soal tema strategi menarik investor bagi UMKM. Kendalanya apa aja tuh ini salah satu produk Akang yang sekarang lagi dijalankan itu mengalami kendala nggak untuk narik investor? Wah, banyak sekali kendala, jelas Kang. Kendala itu udah bersahabat sama entrepreneur ya kayaknya. Betul. Dan sebagai entrepreneur yang Bahkan mungkin Akang Teteh juga nggak perlu usaha juga banyak kan problem ya. Iya, Betul, pasti betul. yang namanya masalah. Apalagi semua kalau orang kita mau punya. berjualan ya intinya gitu Iya. teman-teman semua. Jadi intinya mental itu cukup harus kita latih lah ya intinya. Tentunya jangan patah menyerah ya teman-teman. Jadi kalau bicara kendala itu yang pertama tentunya di scientific proof-nya. Secara sainsnya ini benar-benar memang membunuh virus nggak sih? Iya. Itu pertama, itu jadi concern kita ya gitu kan. Karena kita nggak mau jual produk yang ternyata membohongi Betul. gitu Iya, kan. betul. Yang kedua, secara selain scientific proof, itu secara securities tools-nya. Ini aman nggak Iya. ketika dilakukan dan dari segi sterilnya ini merusak atau mungkin ada efek sampingnya apa aja? Iya, betul. Karena kan ini kan digunakan di ruangan yang di situ ada mungkin manusia, Iya. ada tumbuhan, ada makanan. Nah, hasilnya apa? Efek sampingnya. Itu fokus kita waktu itu. Ke produk lah, lebih ke produk. Nah, alhamdulillah dari produk itu sudah clear, bahkan UVID pun termasuk salah satu lokal produk yang jadi kontributor dari SNI. Kita kerjasama sama BSN, Badan Sertifikasi Nasional, untuk menstandarisasi produk-produk lokal Indonesia
UV termasuk teknologi ultraviolet C yang termasuk diajak sama BSN untuk mengkontribusikan, memformulasikan produk ultraviolet C yang baik itu standarnya seperti apa sih? Oh, gitu. jadi bisa dibilang sebagai pelopor juga ya untuk teman-teman dari bisnis-bisnis. Betul, secara Bisnis standar, generasi itu. secara sainsnya, secara keamanan, Betul. kita coba untuk cover itu dulu. Oh gitu. Oke, nih ini masih panjang lebar nih. Kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tanyain sama Kang Gasa ini. Jangan kemana-mana buat yang lagi nonton, stick around, don't go anywhere, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu biar gak ketinggalan konten-konten menarik kita. Kita balik lagi, jangan kemana-mana. Sekali lagi, we'll be right back right after the break. Mogok lagi. Maunya apa? Mobil pulsa kek. Ngapain panik? Kan ada BJB Tinggal transfer saja. Isi pulsa juga bisa. Bank BJB. Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Jangan masalahkan bedanya, jika samanya lebih banyak. Biarkan beda jadi warna saja. Selama beda tak dominan dan tak banyak mengambil peran, berdampinganlah kita. Turunkanlah egomu, cobalah lebih peka, merasa aku yang di sampingmu. Tak ada niat untuk
sakiti kamu, berproseslah dengan kurangnya ku. Banyak hal yang lebih penting yang harus kita perbaiki. Berdampinganlah kita, turunkanlah egomu, cobalah lebih peka, merasa aku yang di sampingmu. Tak ada niat untuk sakiti kamu, berproseslah dengan kurangnya ku. Turunkanlah egomu, cobalah lebih peka, merasa aku yang di sampingmu. Tak ada niat untuk sakiti kamu, berproseslah dengan kurangnya ku. Aku harap engkau faham itu. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Mogok lagi. Maunya apa? Mobil pulsa kek. Ngapain panik? Kan ada BJB Digi. Tinggal transfer saja. Isi pulsa juga bisa. Bank BJB. Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam
untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Balik lagi di BJB, Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha, masih bareng gue Olia. Gue sama Olia maksudnya ya, nama gue bukan Olia, gue Indra ya. Iya, ada Indra dan saya Olia, dan sore ini kita juga udah bergabung sama kita Kang Yana. Selamat datang Kang. Halo Kang. Selamat datang. Wah, Iya. pundung nggak diajakin ngomong, Waalaikumsalam. nggak usah dikenalin lah ini malah ya, apalagi ABG cewek-cewek ini pasti zaman, aduh, nggak usah Pasti dikenalin banyak lah kalau ini fansnya malah. nih yang nonton. Iya dong. Ya terima kasih banyak loh Kang. Ya boleh. Nyangkut ya Kang ya. Oh iya. Minta langsung akan ya. ada talk show-nya nanti sama Bang Vicky itu khusus ya. Kita Nanti bakal kalau soal korek-korek soal Kang Yana. Kang Yana ya, kalau Iya. nanti nih tadi remindin lagi sama yang udah nonton, tadi kita udah bahas, udah tahu profilnya Kang Gasa sama produknya yang sekarang ini UV.id yang Iya. udah ada di market kita, dan kesuksesannya menggait investor sampai senilai 3 miliar rupiah hampir, betul? Luar biasa, berarti ini adalah salah satu produk yang bisa menggait investor. Nyambung banget sama tema kita kali ini, bagaimana strategi menarik investor bagi UMKM. Jadi itu bakal kita bahas lagi lebih dalamnya, soalnya kita udah punya ahlinya. Iya benar. Gimana nih Kang Gaza, kok bisa sampai si investor ini tertarik untuk menanamkan modal di bisnisnya Kang Gaza gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara milestone gimana akhirnya mendapatkan pendanaan ya, Betul. Teman-teman semua tentunya nggak semudah itu ya. Akan Pastinya. ada banyak proses, akan ada banyak administrasi yang harus kita punya tentunya. Administrasi. Dan yang paling penting teman-teman semua, kita harus punya personal brand yang akhirnya bisa mengcover diri kita untuk akhirnya bisa dipercaya oleh orang. Betul sekali. Itu key point pertama ya Kang ya. Jadi sama lah mungkin Kang Yana ya, mau ngedeketin perempuan gitu kan, perempuannya akhirnya bisa suka gitu kan, perempuannya mungkin percaya akhirnya ya Kang ya. Dibohongin aja. Dibohong. Wah, ini teman-teman yang dibohongin ini udah berapa banyak nih? Lagi nonton nih mereka nih. Oh jadi gitu. Iya. Betul Kang Saya Yana. mau nanya lah, ini juga Iya. saya tertarik sebagai musisi karena di era pandemik ini kan banyak juga musisi yang akhirnya dalam tanda kurung kolaps lah secara Betul. karirnya seorang Betul. musisi. Ya. Kenapa Karena- banyak yang ngomong betul di sini? Jangan-jangan di sini musisi semua. Jadi kemarin-kemarin juga saya sempat kepikiran ketika job juga pada hilang. Betul, Kang. Terus kalau misalnya pun ada job juga tidak sesuai dengan yang income yang seperti Betul. biasanya. Budget corona ya Kang. Kebanyakannya tuh seperti itu budget corona. Alhamdulillah di sini mah enggak. Iya dong. BJB ya kan, BJB. Gitu, BJB lah pasti. Pengen nanya, kan kebanyakan kita tuh musisi tuh nggak ada jiwa buat tidak semua musisi, maksudnya saya juga di sini tidak mewakili musisi yang ada di Bandung, ini mewakili diri saya sendiri dan kebetulan saya adalah seorang musisi. Jiwa saya tuh nggak ada jiwa bisnis Kang, jadi kemarin teh banyak orang yang tiba-tiba ya sok lah kita modalin, jadi si modal teh kadang ada tapi aduh orang kudu mulai di mananya. Oh, Mindsetnya tuh seperti betul. apa sih buat berbisnis? Kalau misalnya Akang mah kan tiba-tiba ada yang invest sampai 5M gitu. ini menarik ya. Ini menarik, belum apa-apa modal udah ada, investor udah ada. Wah, luar biasa. Nah. Kebalik ya. Alhamdulillah tuh ya nanti gitu. Tapi ya itu ketika kita ngomongin investor, terus tanggung jawabnya juga pasti jauh lebih besar juga buat mengembalikan modal dan segala macamnya. Betul. Sistem kerjasamanya juga seperti apa. Yang saya butuhkan adalah ketika saya menjadi seorang musisi dan pengen mencoba berbisnis adalah mindsetnya tuh harus seperti apa sih gitu. Biar saya jadi berani buat oke, saya bakal berbisnis ini gitu. Tapi Kang Yana selain hobinya nyanyi, hobinya yang lain apa Kang? Jangan ngomong menyakiti hati wanita ya. Saya adalah penyayang wanita. Oke. Yang lain apa Kang selain bernyanyi? Kalau misalnya di bisnis saya pernah berbisnis baju dulu Oke, clothing, betul, tapi kan betul. ketipu sama orang juga. Oke. Terus kalau misalnya sekarang malah nggak ada
hobi saya tuh nggak ada yang berhubungan sama bisnis, Hmm. hanya main bola dan bernyanyi, udah itu aja. Tapi Akang punya channel YouTube atau mungkin sosial medianya aktif? Sosial media sih selama pandemik ini agak berkurang secara kegiatan, tapi masih ada, masih termaintain kalau misalnya buat si medsosnya. Betul. Kalau misalnya YouTube juga sekarang lagi berjalan lah. Yes, ya. Gitu. Nah itu Akang, Teteh, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bicara bisnis atau mungkin sesuatu yang mau kita tukar kan, sesuatu itu bisa jadi keahlian berupa servis, layanan yang kita punya ataupun produk jadi. Jadi bisnis itu ada dua komponen, Kang. Bersifat servis, pelayanan. Akang sebenarnya musisi itu bisnis, Kang. Jasa ya? Jasa, Masuknya gitu ke kan. Akang kan menjual diri, Kang. Iya betul. Iya, jual diri setiap saat. Iya ya. dong. Betul. Tinggal tadi daya tawarnya aja ya, Kalau Kang ya. misalnya ngomongin menjual diri teh konotasi di kepala tuh suka berbeda. Nah, itu Iya, teman-teman bener-bener semua. jasa. Betul, Iya. itu bicara bisnis, bisnis di bidang showbiz. Showbiz. Showbiz kan. Nah, yang kedua pertanyaannya, sampai kapan nih gitu kan jasa kita akhirnya bisa dipakai orang? Iya. Nah, itu kan pertanyaannya ya, Kang ya. Iya. Nah, berarti Akang harus punya opsional yang lain supaya ketika jasa pelayanan Akang tadi itu lagi down gitu kan, yang lain. Nah, itulah yang Akang mungkin sudah lakukan sebelumnya. Iya. Berupa mungkin ada clothing line gitu kan. Iya. Nah, yang kedua tadi saya sempat mention di mana sejauh apa Akang berhubungan dengan dunia online begitu. Iya. Karena memang di sini Kang Yana dengan segala source yang Kang Yana punya ya, dari look, dari suara, dari mungkin kreativitas gitu kan. Saya lebih merekomendasi untuk fokus di dunia digital online gitu kan. Untuk optimasi secara channel media yang Kang Yana punya, Kang. Gitu kan. Untuk akhirnya Akang dapat revenue di situ, dapat pendapatan. Pendapatannya berupa seperti yang kita tahu teman-teman, ada fee endorse, ya kan? Ada fee di situ advertisement yang dipunya dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari Facebook-nya gitu. That's money, Kang. Betul. Itu iya, dan ya tadi Kang Yana udah biasa di kamera, Kang Yana biasa mendeliver sesuatu. Lebih baik fokus ke yang tidak jauh dari track apa yang sudah Akang jalankan sebelumnya. Gitu. Iya. Kepikiran nggak sebelumnya? Enggak. Belum ya. Oh iya, betul. Penting sekali ya. Jadi nyambung juga sama tadi pertanyaan tadi, kalau akhirnya teman-teman semua kita sudah tahu nih apa yang mau kita mulai, Betul. Ya. apa yang kita sudah harus lakukan, gitu kan. Nah, dari kita mulai itu muncul akan ada muncul nih. Mungkin jasa layanan kita atau bisnis kita stuck. Stuck itu bukan bicara nggak laku aja ya. Stuck itu bicara mungkin, wah kok perkembangan usaha saya segini-segini aja ya. Nggak bangkrut, nggak sukses, gitu kan. Berarti kan kita butuhin apa? Butuhin tools untuk akhirnya meleverage usaha kita. Iya. Gitu ya. Nah, salah satu kebutuhan yang dibahas di kick off pertama, series pertama ini, di mana how to get a good investor. Iya, betul. Gimana kan mendapatkan pendanaan, Kang Yana ya. Karena tools untuk akhirnya bisnis tadi itu leverage atau meningkat, tools yang biasa dipakai kan disiram duit, Kang. Iya. Iya, selain disiram perhatian dan kasih sayang kan ya, harus ada duit ya. Akhirnya bisa maintain kan hubungan kan, Iya, betul, dan akhirnya bisa closing kan sampai menikah mungkin ya. Iya, betul. Betul ya kan, jangan betul-betul aja. Betul. Ya itu dia, makanya untuk supaya usaha dan bisnis kita itu bertambah pesat lagi, Nah, supaya bertumbuh lagi. gimana itu caranya? Gimana caranya? Betul. Ya kita harus dapetin investor ya Kang ya. Betul. Nah, gimana nih cara narik investornya ini supaya investor ini mau nanamin dananya? Betul. Saya di sini ngelihat logo bank pertama saya yang membantu saya berwirausaha, salah satunya Bank BJB teh. Wah. Jadi saya juga alhamdulillah ini sebagai yang ber-KTP Bandung gitu ya, Iya. alhamdulillah terbantu juga sama Bank BJB gitu. Wah, karena Jadi Bank memang BJB ya. iya. Jadi kalau kita bicara pendanaan, yang jelas ada banyak macamnya ya. Banyak macam tools pendanaannya, Kang, gitu kan. Apalagi zaman sekarang, Kang, gitu kan. Ada mungkin kalau Akang ke bank konvensional, ada kredit usaha rakyat ya, ada KUR namanya teman-teman semua ya, mungkin yang sudah familiar gitu. Iya. Nah, ada
kredit multiguna, kredit konsumsi, banyaklah produk setiap bank itu banyak sekali gitu ya. Iya. Disesuaikan dengan kapasitas pedagangnya dan skup usahanya gitu. Nah, kalau kita bicara yang lain, Kang Gasa, gimana nih? Saya teh pedagang kecil gitu ya. Pedagang kecil di mana karena kalau saya berhubungan sama bank, bunganya gede gitu kan ya. Rata-rata ya mindset orang pertama kali bunganya gede gitu. Yang kedua, ketika saya berhubungan sama bank, saya harus pakai jaminan, Kang, gitu kan. Gimana? Dah saya mah usahanya kecil, belum ada jaminan gitu. Kadang masuk, kadang enggak gitu kan. Iya. Nah, tenang teman-teman semua gitu. Jadi bahkan setiap bank pun punya fasilitas pinjaman untuk yang mungkin buat usaha kecil yang tanpa jaminan dengan yang ada jaminan sekalipun gitu ya. Dan di BJ pun itu ada. Nah, BJB pun provide itu gitu kan. Nah, cuman kalau BJB nggak usah dibahas, sudah oke banget karena salah satu bank lokal yang bisa go nasional itu BJB cuman. Wah. Gitu. Yang Keren akhirnya banget. bisa kita juga sebagai wargi Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya bangga kan? Betul, Iya, betul. Pak. Bank lokal kita akhirnya bisa go nasional dan satu-satunya gitu. Nah, oke, tadi melanjut tadi bicara pendanaan, hal pertama kali itu Kang Yana kan punya personal brand, insya Allah trusted. Iya kan, kayak online shop ya. Iya, iya, Trusted iya. nggak sis gitu kan ya. Iya. Kalau trusted kan mungkin itu udah satu langkah yang harus dipunya oleh wirausaha untuk bekerja sama dengan orang lain. Betul. Gitu, harus bisa dipercaya, Kang. Karena kalau kita bayangin, Kang, ya nggak bisa dipercaya, atau kumaha ya nanti bisnisnya nggak panjang. Iya. Nah, pasti kan supaya dipercaya ini kita harus punya Ngapain aja biar Betul. dipercaya sama investor, biar investor nanamin modalnya ke kita. Kan? Betul. Nah, setelah kita punya personal brand baik gitu kan, yang kedua, produk kita harus jalan dulu nih. harus jalan dulu. Ya, produknya harus sesuatu yang laku di pasaran gitu kan. Investor akan sangat berhati-hati untuk terkait uang yang akan dia tanamkan. Nah, maksudnya ialah barangnya ialah harus liquid, barangnya harus bisa dijual. Harus bisa Itu yang dijual. kedua, ya. Nanti lagi kita tahan habis komersial break yang selanjutnya lagi. Iya, terima kasih banyak nih Kang Anggasa Wijaya udah mau datang ke acara kita bincang-bincang jurus berwirausaha. Pasti banyak banget kita pertanyaan yang pengen kita gali lagi. Betul. Ya. Tapi karena durasinya masih Ini barangkali ada yang mau nanya langsung sama Kang Gasa, ada sosial media nggak, Kang? Boleh, Dua-duanya silakan boleh. sama Kang Yana juga biar nanti bisa interaksi langsung karena sekarang ini terbatas banget waktunya, jadi biar bisa direct Betul. message. Mungkin saya minta 1 menit untuk saya simpulkan mungkin Silakan, ya, Kang, silakan, ya. Silakan untuk talk show pertama ini. Jadi buat teman-teman semua enthusiast entrepreneurship atau yang mau berwirausaha ataupun yang sudah memulai usaha, tetap berjuang, tetap fokus di solusi. Permasalahan sebagai wirausaha pasti akan selalu ada. Cuman yang membedakan wirausaha yang sukses ialah wirausaha yang bertahan lebih lama. Nah, itu. Nah, itu Kang. poinnya, bertahan lebih lama, Kang. Sama kayak musisi mungkin ya, gitu kan. Bertahan lebih lama. Nah, pendanaan itu cuman hanya bagian kecil kok dari proses wirausaha. Yang penting percaya diri sendiri, percaya ke produk yang kita buat, ya. Kalau diri kita pun yakin sama produk yang kita jual, orang pasti yakin sama produk yang kita jual. Itu aja fokusnya. Jadi kalau buat teman-teman semua, kalau mau keep in touch sama saya, bisa lewat sosial media Instagram di @anggasawijaya. Terima kasih Kang Anggasa. Kalau Kang Yana, Terima sosial kasih, medianya Yana Head. Yana Head. Yana Head, bisa Ah, langsung nggak ya. rame itu mah video ini mah Instagramnya juga. Biar rame Apa, kan, Kang? biar rame ya kan. Iya. Saya mah nanti kalau misalnya udah beda acara pengen ngobrol banyak, kayaknya saya Siap, juga hayu, tertarik. Kang. Mungkin saya adalah musisi yang setelah datang ke sini ketemu jadi lebih tertarik buat ngomongin apa yang harus saya lakukan di Iya. sisi bisnisnya. Oh, cakep kan. Mantap. Terima kasih banyak Kang Anggasa dan Kang Yana. Nanti kita Sama-sama. akan ngobrol juga sama Kang Yana lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita break dulu dan Jangan tetap kemana-mana. bincang-bincang jurus wirausaha. Duh, mogok lagi. Mobilnya apa? Mobil pulsa kek. Ngapain panik? Kan ada BJB Tinggal transfer saja. isi pulsa juga bisa. Bank BJB. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya.
Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Cara dia perlakukan aku sangat istimewa, tidak sama seperti dikala aku tak kenal sifatnya. Dia beriku tak lebih cukup bagiku. Aku tak menyesal kena dengan dia, dengan caranya. Aku tak ingin dia jauh dari tempat dudukku. Dia beriku tak lebih, namun cukup bagiku. Menyenangkan cara ia merangkai, lukis keindahan tidak sama seperti dikala aku tak kenal sifatnya. Aku tak menyesal kena dengan dia, dengan caranya. Aku tak ingin dia jauh dari tempat dudukku. Dia beriku tak lebih, namun cukup bagiku. Dia beriku tak lebih, namun cukup bagiku.
Oke teman-teman, balik lagi di acara kita Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha, di mana kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang cukup istimewa. Saya termasuk mengidolai beliau, yaitu di sebelah saya Kang Yana Marvel atau Kang Yana Head. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau, yeay! Aduh, halo Akang, apa kabar? Sehat, Fik? Alhamdulillah sehat. Lah, Akang. Udahlah, aku panggilnya Akang ini. Beliau aku panggil Akang ini. Selain beliau, Anda sendiri tahu, mahir dalam bermusik dan beliau juga mahir dalam berolahraga karena hampir seminggu sekali atau 2 kali kita ada olahraga rutin. Betul. Sepak bola ya, mini soccer ya. Dan itu kalau teman-teman mau tahu jadwalnya nanti bisa follow aja IG-nya Akang Yana di sini. So, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama beliau. Tadi sudah dibuka dengan 3 lagu dari segmen awal, segmen kedua, dan kali ini segmen Baru sekarang dia ngobrol. Iya ini. Menjadi seorang musisi maksudnya. Tadi juga ngobrol cuman Serius? berusaha. Nah itu Tentang karena berusaha. jujur aja tema kita di sini kan yang BJB mau angkat ini adalah tentang berwirausaha. Betul. Mungkin kalau menurut pandangan dari Kang Yana nih, kita nih sebagai musisi nih langkah, karena yang selama ini kita lihat selama PSBB, Iya. banyak musisi-musisi yang beralih profesi atau ya menjadi apa, mereka buka usaha sendirilah, dagang atau apa. Itu menurut Kang Yana langkah-langkah apa yang harus kita ambil biar kita nggak salah jalan? Bagus sih, tapi yang pertama harus dipikirkan adalah secara ilmunya kalau misalnya saya pikirkan ya. Jadi jangan pernah ada kasarnya gini lah, kalau misalkan lu seorang musisi terus manggung jadi nggak benar, Ya, masuk lagi. bisnis, tiba-tiba bisnis dimsum misalkan, tapi tidak sama ilmunya mah cigana lebar ya. Nggak akan ini ya. Jadi pas setelah tadi ikut ngobrol di sana, Ya, saya ya. kepikiran, jadi saya, oh ada potensi apa di diri saya yang bisa dikembangkan ya sebagai Betul, yang sebagai lagi musisi seperti ini dari yang pandang ya. Pas tadi ngobrol-ngobrol, saya jadi kepikiran, oh orang hobi main bola, sigana orang kudu ngajualannya minimal desain jersey sigana gitu lah. Wah itu lucu itu, Jadi desain kepikiran gitu, jersey. dan ternyata dari obrolan yang tadi dibicarakan adalah itu. Jadi balik lagi ke si potensi apa yang ada di diri kita sendiri kayaknya. Oh oke, tadi kan kayaknya di segmen 3 sudah ngobrol-ngobrol tuh sama speaker kita tuh. Kebetulan memang beliau ahlinya. Jadi kesimpulan yang Akang bisa terima, kalau lu mau usaha, lihat dulu dari potensi Iya, apa yang ada. sama ilmu yang lu punya gitu. Nah itu kayaknya. Jadi itu jangan betul. sembarang gitu ya Kang ya. Jangan. Kalau misalnya kayak saya tiba-tiba bisnisnya kopi misalkan, saya teh nggak paham tentang kopi. Betul ya, Masih logik. Jadi ditipu atur sok. Ya, Logik. dia Arabica misalkan. Nah. Padahal Garutika. ya kayaknya harus dibarengi sama ilmunya juga lah. Betul. Jadi intinya nih buat teman-teman nih, apa khususnya nih karena kita kebetulan di bidang musik, di bidang seni, yang mau coba untuk berwirausaha, intinya pahami dulu usaha apa yang kira-kira sesuai dengan apa yang teman-teman minati. Mungkin kayak gitu ya Kang ya. Iya. Karena Kang Yana ini dan teman-teman musisi lainnya senang bermain bola, senang olahraga, salah satu idenya mungkin kayaknya kita bikin ide unik apa custom jersey, custom jersey bola atau perangkat-perangkat yang berhubungan dengan jual kaos kaki bola. Bola para ranjang ya. Betul. Itu aku dengar tiap Selasa pagi. Dan itu apakah sangat berhubungan dengan karya terbaru ente bikin olahraga pagi ini di saat PSBB Corona ini dan bikin lagu tentang ini mungkin salah satu contoh new normal kita. Karena biasanya kita main bola tuh anak-anak musik sore. Ini tiba-tiba Akang dan teman-teman musisi bikin ide main bola pagi. Pagi-pagi kan ini, Vic, jadi pagi-pagi itu udaranya masih bagus. Ya. Terus kalau misalnya di saat corona seperti ini kita butuh imun tubuh yang lebih ekstra. Itu betul Jadi bikin banget. pagi-pagi lebih segar, bela saat subuh langsung beraktivitas. Luar olahraga, dan segala biasa. macamnya. Minimal kita menyelamatkan itu dulu lah. Dan Luar alhamdulillah biasa. dari olahraga pagi balik ke studio ada beberapa lagu yang saya tulis. Akhirnya jadi lagi karya lagi, jadi Ada semangat lagi. Dan salah satunya adalah lagu yang berjudul Jangan Lupa Bahagia. Jangan Itu lupa terinspirasi dari bahagia. Sahabat saya Ari, drummer. Oh iya, Ngobrol. ketua drummer Bandung Ngahiji. Iya Setelah ngobrol sama betul. dia, mungkin beliau tidak sadar kalau misalnya saya di saat ngobrol sedang menyerap energi positif. Iya betul. Dia kan keluarga Avatar ya. Iya. Jadi Saya ada serap energinya. ada energi. ada. Jadi lagu itu berarti ini bisa dibilang ini lagu terbarunya Kang Yana nih. Ada beberapa lah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Apakah bakal dipersembahkan buat teman-teman bincang di sini atau emang Akang bakal bawa karena
kemarin sempat rame karya beliau yang berjudul New Normal itu sempat menggentarkan dunia musik di Bandung khususnya. Tiba-tiba sianan hakikian gitu ya. Ya, dan aku lihat sempat satu sisi ini, jadi aku coba lihat ini tiba-tiba anak-anak musik yang tadinya memang kita tahu kan anak-anak musik Kang, bangun pagi itu susah, tiba-tiba sekarang bergerak dengan kehidupan yang new normal, coba untuk berolahraga, main olahraga pagi, dan memang benar obatnya corona itu imun. Main bola itu jam berapa tuh Kang? Jam 6 sampai jam 8 pagi. Jam 6 sampai jam 8 pagi, beresnya langsung berjemur kena matahari. Wow, luar biasa memang. Langsung kupat tahu. Langsung kupat tahu. Olahraga terjaga, imun dapat, silaturahim pun makin erat. Cuma aku masih absen terus ini. Iya, ayo tuh Selasa depan lagi. Insya Allah lah nanti. Nah ini kira-kira Kang Yana, balik lagi ke karya lu tadi nih, karya terbaru. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Apa belum itu? dirilis kemana-mana. Ini masih hangat-hangat. apakah memang bakal dibawakan di acara kita ini? Hah? Atau masih sebagai apa? Cuma gimmick aja biar teman-teman yang mau tahu kalian harus follow IG-nya Kang Yana atau bagaimana nih? Refnya mah gini lah. Jika engkau terluka, ku harap itu tak lama. Amin. Jangan lupa untuk bahagia. Wow, itu spesial tuh buat teman-teman bincang tuh. Refnya tuh bocoran jangan lupa bahagia. Buat teman-teman yang pengen tahu, harus follow IG-nya Kang Yana di @yanahead. Nanti kalian bisa tahu tuh kapan lagu ini bakal rilis. So, kali ini aku nggak berlama-lama, langsung aja aku panggil tadi teman-teman host gua yang udah ganteng cantik, yaitu ada Indra dan Oya. Sini dong guys, sini dong guys. Hai. Iya nih, tadi kan mungkin kalian sudah ngobrol dengan speaker Dan kita. saya sangat beruntung banget sore hari ini karena saya dikelilingi sama musisi-musisi hebat ini. Tadi kita udah dapat ilmu banyak ya dari Kang Angga Yasa ya. Iya. Ya, tadi luar biasa ya, speaker kita kasih ilmu yang cukup luar biasa, cara berwirausaha, terus investor lah, Cara yang narik lain, dan Betul. gimana caranya buat teman-teman ini bisa pede untuk berusaha gitu. So, Benar. Dra, kira-kira nih, tadi kan udah sempat ngobrol sama Kang Yana dan juga sama speaker kita, apa kira-kira yang bisa lu petik untuk spesial hari ini di acara Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha kita? Coba Olia, lu dulu deh, lu dulu, ntar gua sambung. Nah itu tadi tuh gimana caranya supaya kita bisa menarik investor untuk mendanai usaha kita, bisnis yang lagi kita jalankan. Nah kita harus bangun trustnya dulu, bangun Itu dia. dulu kepercayaannya dulu Betul, ke betul. investornya, dan kita juga harus memiliki Karena investor itu kan bisnis yang duit. sudah berjalan. Iya. Oh, sekarang Dan kalau nggak percaya gimana duitnya mau cair? Iya. Dan salah satu biar investor juga percaya sama usaha kita adalah pembukuan keuangan yang baik. Benar. Di Bang. sana jadi nanti terlihat pertumbuhannya seperti apa. Dan kalau misalkan kalian semua bingung mau nyari investor kemana, boleh datang ke Bank BJB ya. Betul sekali. Intinya apa? Rasa mau dan cash flow-nya harus jelas. Betul. Betul. Jadi kalau aku kumpulkan apa yang Ayana bilang tadi, kalian kalau yang mau coba untuk usaha harus dari minat kalian dan ilmunya kalian punya. Yang kedua, untuk mendapatkan investor kalian harus tanam dulu kepercayaan karena Benar. berhubung dengan materi, dengan Betul. uang. So, ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Sebelumnya Kang Yana, terima kasih Hatur banyak. nuhun, Terima hatur kasih nuhun. Sudah Kang Yana. main-main di acara BJB Bincang-Bincang Jurus Berwirausaha, di mana acara ini memang spesial disponsori oleh BJB. Terima kasih banyak. Apa coba? Ini buat BJB. Apa? Kan udah nyanyi 3 lagu. Iya, lu udah nyanyi. Satu lagu yang pertama tadi opening Betul. Lagi bohong. Itu lagu gua ngefans banget sama lagu itu. Yang pertama sama yang ketiga, yang kedua sama Yang kedua yang ketiga itu lagu yang belum dirilis sebenarnya. Itu belum dirilis. Spesial Udah cuman di bocoran sini. ternyata kan di sini. Tapi sudah spesial dibawakan untuk teman-teman bincang yang ada di rumah. Thank you loh Kang Terima Yana. kasih, Kalau terima lagu kasih. lagi bohong, gue punya kenangan karena gue sempat jadi backing vokal manggung di mana kita waktu itu. Acara itu kan. Jadi ya itulah intinya buat teman-teman jangan lupa terus di subscribe. Iya yang belum subscribe, ya. subscribe dulu. Ayo biar nggak ketinggalan program kita berikutnya. Betul. Buat wirausahaan muda yang ada yang lagi nonton sekarang nih. Betul. Jangan lupa subscribe, nanti episode ke depan ada ilmu-ilmu menarik lainnya ya. Iya, hanya di live channel kita yaitu Aksara Pro. Betul sekali. So teman-teman, ini satu lagu seman terakhir dari Kang Yana. Terima kasih buat Kang Yana. Lagu apa? Kita tunggu saja, beliau bakal bikin dari tadi surprise apa lagu lagi. Baru terus kan. Sekarang lagu lama. Lagu lama lah ya. Oke. Lagu lama. Jadi diawali lagu lama, diakhiri dengan
Lagu lama juga. So teman-teman terima kasih. Kita ketemu lagi di Rabu depan jam 4 sore. Pantengin terus Instagram kita, pantengin YouTube kita karena kita bakal balik lagi di acara Bincang-bincang jurus berwirausaha. Dah. Kami tetap di sini, apapun yang akan terjadi, Engkau selalu di hati, Engkau jiwa raga kami, kemenanganmu, kekalahanmu takkan merubah warna kami. Biru di hatiku, biru di jiwaku, biru di hatiku, kami mendukung